ukurannya itu. Oh, tinggi. Kalau mau kita mau mencari tingginya, ini kan ukurannya itu lebih transmisi. 33 ini sama 00 perbandingan antara servo dengan grade-nya. Sama ini maka itu sama perubahannya. Kalau jadi meskipun dia mati ya tetap sekian apa yang aktualnya ditunjuk. Ya. Iya, ya. Jadi kalau Tetap ini yang di ketika maksud. Nah, siapa tahu ada mobil Indo bisa dijual. Saya pernah nyobain terus. Ini kan ada dua filter nih. Right. Ya. Ini untuk filter brake, Filter ini brake. untuk terkompentor. Ya. Ini untuk brake, ini untuk terkompentor. Terus ini namanya apa? Kiri kanan. Silinder. Nah, bedanya antara pemasuk dengan ini, kalau pemasuk engine nempel ke apa? Terkompentor sampai ke transmisi. Ya, transmisi. Nah, Ya, transmisi. kalau ini engine terkompentor baru transmisinya di belakang. Iya. Transmisinya di belakang ini ya. Di belakang dia nempel sama diferensial. Yang atas itu dia gandeng. Kalau yang ini dia. Ini pompa hidrolik yang di bawah, yang atas itu pompa steering. Pompa steering. Yang belakangnya pompa transmisi. Jadi ada 3, cuma yang atas dia gandeng, kalau yang bawah ini cuma sendiri. Yang di bawah yang besar ini khusus untuk hidrolik. Hidrolik. Yang atas depan sebelah sini itu untuk steering, yang belakang untuk transmisi. Seperti masing-masing pompa ya. Masing-masing pompa. Hidrolik. Pompa kontrolnya mana? Steering atas, belakang transmisi. Pompa steeringnya. Ya. Beda nih ya. Oke. Besarnya Hosen. Ada satu tangki, tetapi ini dibagi 2, disekat gitu kan, kayak kos-kosan gitulah. Karena di sini ada 3 orang, cuma di sini sendiri, makanya Iya. agak lebar. Di sini oli apa saja? Hidrolik. Hidrolik. Rolling transmisi. Lagi. Di sini ada 3 hidrolik, ya betul. Terus apa lagi? Transmisi. Transmisi ini lain. Ya, transmisi. Nah, di sini hidrolik, terkomputer, sama brake. Brake. Oh, Ya. gabung ya? Ya, atau HBT. Hidrolik, Jadi ingat terkomputer aja sama brake. HBT hidrolik, B-nya brake, T-nya adalah terkomputer. Ya. Sebelah sana adalah untuk transmisi. Transmisi sendiri ya. Iya, Sendiri. sendiri. Nah, ini kan apa monitornya pada saat P2H gitu ya. Kalau masa dingin sebenarnya kelihatan di sini. Ya, di atas Dingin ya. Nah, kalau dingin di bawah, Betul. kalau yang di atas pada saat overshoot lah ya, masuk panas di atas. Iya. Nah, ini ada tandanya. Kalau sampai nggak kelihatan di situ, kurang yakin. Sampai ke bawah, kamu dam dulu. Kalau ini nggak kelihatan, memang nggak ada kelihatan, berarti Pasti habis. bukan habis, harus ditambah. Harus ditambah ya. Kalau habis nggak mau naik damnya itu. Kosong. Ya, kosong. Anu apa kurang? Ya. Oke, yang transmisi ada 2 juga. Pada saat dia panas yang atas, pada saat dia dingin yang di bawah. Di bawah. Habis operasi kan setelah. Tapi Dia sirkulasi aja berarti ya, gantian gitu Iya. Kalau sudah dia panas. kalau nanti panas kan menguai kan? Iya. Seperti kita- Itu naik dia. Cek di dipstick oli engine kan gitu juga. Saat operasi sebelum Iya, operasi kan pasti. dia Beda-beda naik. ya. Oh, Ya, jadi makanya ada oli di pendingin stick juga oli ya. engine itu biasanya ada khusus untuk panas, ada khusus untuk dingin. Iya, sticknya itu bolak-baliknya dibalik. itu kan. Nah, di sini ada 2 filter. Yang sana itu filter transmisi semua. sini besar. Nah, Yang besar itu? Ya. Panjang itu. nah, ini untuk terkomputer. Nah, yang dua-duanya ini untuk transmisi. Transmisi, ya. Yang ini untuk terkomputer. Mana tahu ada nanti kebocoran, kamu lihat di sini kan. Kebocorannya kami bisa laporkan bahwa filter oli terkomputernya ada kebocoran. Nah, di sini ada namanya oil cooler. Oil cooler yang pipa-pipa ini, yang besar ini. Iya ya. Ya. Ada yang bawa buku nggak? Duh kan kasih buku. Di tas. Bagi gimana? Kawan. Starting
air ya. Karena udara ini kan masih udara. Ya. Nah, kalau ini bisa dicek olinya lewat ini, lewat gelas pendulumnya untuk diferensial ini. Sorry. Nah, itu kelihatan. Sabar kan nggak ada. Tidak ada. Yang kamu harus hati-hati pada saat mundur, dia sering kena. Karena di dalam ada filter. Filter ini. Oh, ada filternya ini ya? Ada ini. Filter apa berarti? Preferensial ini. Diferensial. Iya. Ini namanya apa? Apple grease. Maple grease. Kalau di paman maple grease, kalau di sini ada yang biasa central grease. Iya. Ini blendernya ya. Blendernya untuk ini. Blender adalah penapasan. Penapasan. Ya. Ya, kami cek pin dispensi, pin pressure, ya. Kalau ini tidak ada stoppernya. Kalau kemas itu ada stoppernya. Ini enggak ada. Kalau unit itu yang keluhannya apa? Rasanya lompat-lompat itu, di sini yang sering kalah. Di businya backbone ini atau stabilizer. Nah, Kalau di stabilizer. sini oblak, kalau sudah dapat lubang sedikit, gedek, tak gedek, iya. Stabilizernya. Businya yang oblak. Setiap sampai mati tanya dia jangan lupa tutup ya. Bisa dicoba nggak Bang? Itu tutup. Oh, tutup ya. Itu tutup itu. Kalau ini kan nggak ada. Jadi di kabin ada, di dalam kabin. Cuma di bolong, ada bolongannya di atas dia. Daerah atas ini katanya. Ya WC itulah, seperti yang khusus untuk ini yang khusus untuk airnya. Tapi ini kan air dua-duanya, yang sana khusus untuk mendinginkan udara, yang di sini untuk khusus mendinginkan engine. Air monitor di CAT 785C. Yang pertama saya mau sampaikan di sini gauge untuk water temperatur pada saat terjadinya overhead di air radiator di bagian dalam mesin, dia akan mengarah ke sistem warna merah, Pak. Terus yang kedua saya tunjuk, Pak. Yang di sebelah kanan ini untuk temperatur di sistem brake. Sistem brake, Pak. Apabila terjadi overhead dia juga mengarah ke sisi merah, Pak. Dan ini untuk air apa ini, Pak? Tekanan udara sistem, Pak. Karena di 785 CAT dan 789 dia menggunakan sistem air pressure pada saat untuk menghidupkan awal start engine. Dan di sebelah kanannya bagian bawah level dari ketinggian dan rendahnya di fuel. Fuel level, Pak. Fuel level gauge ini kita bisa lihat. Dan di sebelah lagi saya mau menyampaikan ini adalah tachometer, Pak. Tachometer yang meliputi pertama adalah di sistem MPH ataupun kita bisa rubah nanti di PIM, kita rubah menjadi kilometer, Pak. Ini untuk panel pilotnya di gear, Pak, gear lever. Pada saat kita operasikan sisi maju dan mundur bahkan sampai netral seperti ini dia termonitor. Oke, Pak. Di sini ada switch, Pak, switch system untuk patik bagi operator. Jadi digunakan ataupun aktifnya ini sebagai
pengganggu sebenarnya Pak, pengganggu operator untuk lebih konsentrasi lagi. Nah, ini lampu ya Pak, lampu tanda sen kiri Pak. Ini lampu tanda sen kanan. Kembali lagi, ini pada saat kita angkat lever dam, posisi race diangkat, dia akan berwarna kuning Pak, seperti ini. Nah, seperti ini Pak ya. Kita turunkan kembali. Dan posisi panel pada saat mundur Pak, reverse. Pada saat kita gunakan lampu jauh Pak, ini switchnya. Tolong radionya Pak kecilin Pak. Terus ini lampu warning Pak, warning lamp, lampu warning lamp dan lampu tangga pada saat turun seperti ini Pak. Lampu tangga kita pakai, ataupun lampu di ruang sebelah. Ini Pak, lampu tangga. Untuk retarder Pak, retarder ataupun kita gunakan di automatic retarder control seperti ini, warna dan mati. Setelah itu mati. Oke, itu normal Pak. Dan ini lampu untuk TCS. Nah, jadi ini tadi retarder bisa dipakai untuk automatic retarder dan bisa dipakai untuk manual Pak, manual seperti ini, full level low. Jadi saya mengarah ke sini, udah jelas ini Pak ya. Kita mengarah ke sini, throttle backup, switch throttle backup, membackup pada saat throttle manual tidak berfungsi. Di sini membackup ya secara otomatis Pak. Jadi secara otomatis di backup oleh switch ini Pak, yang dikontrol di kecepatan RPM 1300 ya Pak, RPM 1300. Kita lanjut ke sebelahnya, heater pemanas awal pada saat kondisi memang di bawah rata-rata derajat normal Pak, dingin. Ini dipakai di sini. Dan di sini adalah automatic retarder control, ARC. Ini switch autonya Pak, automatic retarder control. Dan ini switchnya Pak. Dan ini ke sebelahnya adalah brake release. Brake release ini dipakai pada saat unit mengalami kerusakan dan ingin di towing, ditarik. Ini kita lepas release locknya dan kita pencet ya Pak, pencet seperti ini. Dia berfungsi ya Pak, berfungsi pada saat memang rilis saja, ngelepas brake. Dan fungsi traction control system, ini TCS switch Pak, ini hanya memutus ya Pak, memutus saja hubungan pada saat secara otomatis TCS aktif. Yang ini Pak, traction control system. Nah, baterainya mau habis lagi. Lanjut Pak, lanjut. Di sini adalah switch ya Pak, switch untuk memberikan penerangan seperti ini Pak. Bapak bisa lihat lampu di dash indikator. Kita mau kasih gelap, kita kurangin pencahayaan seperti ini. Oke Pak. Dan bisa kita kasih terang kembali seperti ini. Kita ke sebelahnya, ini adalah switch Pak, switch untuk engine shutdown. Jadi otomatis Pak, timer. Ini idle timer, lampunya lamp idle timer, dan ini engine shutdown. Pada saat kita cabut seperti ini Pak, dia normal Pak. Normal, kita cabut, dia akan menggunakan timer selama 5 menit. Tetapi bisa kita batalkan Pak, seperti ini, putus. Oke ya Pak. Oke Pak. Kita mengarah ke PIM. Nah, ini PIM, fuel level low.
Nah, ini akan menyebutkan Pak. Seperti contohnya seperti ini Pak. Oke dulu. Oke, kembalinya ke standby-nya ini Pak. Di jam, ya Pak, jam, AM, kilometer, AM, kilometer, dan tanggal sekarang. Tanggal 13 bulan 5 2012. Tanggal 13 bulan 5 2012. Kita cek 1, 2, 3 fuel level parameter. Parameter seperti ini. Fuel level 11% Pak. Fuel level 11%. Atau kita bisa cruise. Ini cruise-nya, ini cruise seperti ini Pak. Throttle post, posisi 0 pada saat kita gas. Nah, ini throttle Pak ya. Posisi throttle. Throttle. Engine fuel, engine oil level oke. Engine oil pressure. Ya Pak, engine oil pressure oke Pak. Engine cool flow. Engine cool temperatur. Untuk after cooler level. After cooler level. Oke. Engine cool level kembali ke voltase Pak. Arus crankcase ataupun starter oleh engine Pak. Crankcase Pak. Total fuel 625 liter. Ya Pak. 625 liter. Sisanya. Jadi normal habisnya dia itu di 700 Pak. 700 liter dia sudah habis. Jadi kapasitas ini sampai 2000 Pak ya. Berapa Pak Utap? 2000 Pak. Normalnya berapa? Normalnya 700 Pak. Pada saat habis Pak. Ya. Nah, pada saat habis. Atau kita bisa rubah bahasa Pak. Seperti ini MPH ya, MPH. Kita bisa ganti dengan KM, kilometer Pak. Caranya seperti ini. 86 oke. Oke Pak ya. Bener? Iya, betul. Nah, atau kita ganti lagi 86 oke. MPH Pak. Nah, jadi kita bisa ganti ke kilometer Pak. Itu aja. Ini seputaran PIM gate ya Pak. Universal gate ini mengukur yang berhubungan dengan kapasitas Pak. Seperti fuel ataupun temperatur dia akan mengukur. Atau 1 2 3 seperti ini parameter Pak ya, harus parameter. Ini level ataupun ketinggian yang semuanya berukuran dengan gate dia akan tampilkan. Pada saat lampu Pak, lampu parking brake menyala seperti ini aktif, dia akan timbulkan lampu action Pak. Alert indikator. Oke, kita kembali ke awal Pak. Kembali ke awal seperti ini. Atau kita mau pastikan untuk tonase Pak. 728 parameter. 0 pilot ya Pak tonase. Jadi apabila kita diinformasikan oleh pengawas berapa muatan Pak Andi Trianka, pencet atau tekan 728 parameter Pak. Seperti ini 728 dia timbul berapa tonase Bapak. Untuk all distance. Oke Pak. Pencet kembali ke oke. Untuk normalnya. Seperti itu. Set habis 728 ini 728 oke. Parameter Pak. Parameter. Nah, seperti itu. Jadi oke ini hanya merubah secara detail untuk perubahan bahasa. Seperti itu aja. Berarti untuk menormalkan kembali. Oke. Oke. Oke Pak. Hilang video. Nah, ini untuk AC. Ini untuk AC. Atau saya matiin biar aman. Ini Pak. Air compressor. Bentar Pak. Seperti ini Pak. Ini secara otomatis. Saya cabut seperti ini. Dia masih nyala. Timer 5 menit. Tetapi saya mematikan secara normal Pak. Sudah timer Pak. Mati. Normal. Yang penting harus di rentan ya Pak. Untuk apanya? Gate-nya harus di atas 60%. Ya Pak, 60%. Atau rata-rata 60 PSI Pak. Til.
Opo yuk. Untuk mengadjust posisi steering wheel seperti ini sesuai dengan posisi. Oke, kita posisikan, tekan ini Pak, sorong ke bawah ya Pak, sorong ke bawah seperti ini, seperti ini. Oke, posisi pas. Baru untuk handle lampu sen Pak, seperti ini. Untuk wiper kita lock seperti ini. Nah, seperti itu Pak. Aku habis lagi. Lampu hazard di sini Pak. Kita lanjut ke atas. Ini lampu hazard. Lampu hazard. Oke, saya matikan. Ini lampu kerja Pak. Normal, lampu kerja. Hidup lampunya Pak. Lampu kabut Pak. Ini lampu kabut. Yang di bawah itu ya. Ya, yang di bawah. Ini lampu mundur Pak. Refresh, mundur Pak. Ini lampu tangga pada saat kita turun. Nyala. Nyala. Ini. Ah, kalau ular mato itu. Handle lever Pak. Transmisi seperti ini posisinya. Jadi cara untuk tidak terjadinya engine yang bisa menyebabkan apa? Transmisi bius. Nah, ini seperti ini Pak. Jangan sekali-sekali memposisikan on dan menggerak-gerakkan lever transmisi dari 1 ke 6 ataupun sebaliknya. Untuk parking brake Pak, parking brake release ini, dan ini adalah lock relief valve ya Pak. Pada saat emergency habis angin mendadak dia akan brake valve-nya muncul. Nah, jadi harus diisi dulu, pastikan dulu penuh, baru tekan Pak, tekan, baru bisa dirilis parking brake, baru bisa jalan. Ini caranya seperti itu. Oke, dari sini mungkin dari bagian bawah Pak Oktav posisikan tinggi dan rendahnya seat operator, tempat duduk operator. Jadi ini untuk maju mundur seperti ini Pak. Dan ini untuk seperti ini. Dan ini untuk tingginya, dan ini untuk posisi ya Pak. Ini posisi kelenturan dari seat tempat duduk operator. Kelenturannya. Oke. Rest Pak, kita mulain rest, pulut, hold ya, maaf. Rest naik, hold ditahan, pulut mengambang, dan lower turun. Pak, knob untuk pada saat terjadi kebakaran. Sebelum terjadi kebakaran ini akan menginfokan Pak operator fire alarm. Jadi Itu menginfokan Pak ya. ya menginfokan Sebelum dan ada ini, kebakaran. ya ini timernya Pak. Dan di belakang helper saya ini ada screen Pak. Ini box screen, kita bisa buka seperti ini Pak, box screen. Nah, screen-screennya nih Pak, kita bisa lihat di sini keterangannya Pak, di sini. Dan ini adalah yang 15 dengan 20 ini breaker Pak, breaker switch. Pada saat terjadinya arus pendek dia akan jepret. Ini Pak yang 3 ini. Nah, ini untuk data log Pak. Ini untuk pengambilan arus juga bisa untuk data. 12 volt. Ini untuk data log untuk pengambilan apa? Sama di bawah Pak ya. Sama di bawah Pak, sama.